Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 321.1. Ada suara keras, dan retakan besar muncul di es. Sepertinya Chen Lu akan keluar dari es. Ekspresi Huo Yuhao berubah serius, dan dia mengusap tangan kanannya. Versi lengkap dari Dark Golden Terror Claws dilepaskan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal menangkap waktu yang tepat. Tepat ketika lampu emas gelap dari cakar terornya tiba, es pecah, dan Chen Lu melarikan diri. Chen Lu langsung disambut dengan pisau yang sangat tajam. Chen Lu tidak punya pilihan lain, cincin jiwa kelimanya menyala. Dia menggunakan keterampilan jiwa kelimanya sekali lagi, Dragon Tooth berkaki 3. Dia telah memperoleh keterampilan jiwa ini setelah berburu dan membunuh Dragon Tooth berkaki 3 10.000 tahun. Ketika dia menggunakan keterampilan jiwa ini, dia bisa membuat kaki lain untuk jiwa tubuhnya. Saat dia melepaskan penghalang cahaya dari Dragon Tooth 3 kaki, dia bisa melindungi dirinya sendiri dan sangat meningkatkan kekuatan bertarungnya. Di antara murid generasi yang sama dari Sekte Tubuh, cincin jiwa kelimanya adalah yang terbaik di antara semua cincin jiwa pada tingkat yang sama. Dia diakui memiliki cincin jiwa kelima terkuat di seluruh Sekte Tubuh. Mendapatkan 5 cincin dan mencapai kemampuan ini sebelum dia berusia 18 tahun adalah mengapa dia bisa mewakili Sekte Tubuh di turnamen ini. Pada saat yang sama, ia dipelihara sebagai salah satu elit sekte di masa depan. Chen Lu, yang ingin bangun, dan terbanting kembali ke tanah. Meskipun Tri-Leg Dragon Tooth-nya memblokir serangan Dark Golden Terror Claws, Terror Claw itu masih merupakan kemampuan terbesar Dark Golden Terror Claw Bear. Itu sangat destruktif, dan tidak kalah dengan versi terkuat Huo Yuhao dari Unparalleled Shield. 5 celah besar muncul di penghalang, dan efek dari keterampilan jiwa 10.000 tahun langsung hancur. Chen Lu sangat hancur sehingga dia hampir meludahkan darah. Huo Yuhao tidak punya niat untuk membiarkannya pergi. Dia mencabut teror claw-nya dan mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan terang memanjang dari tubuhnya. Setelah ini, dia meninju Chen Lu. Keturunan Sovereign. Ini adalah Sovereign's Descent yang terbentuk setelah Huo Yuhao menyatukan kekuatan spiritualnya dan berbagai kemampuan bersama. Dia telah mengembangkan keterampilan Dewa Naga Douluo menjadi versinya sendiri. Chen Lu mengutuk dalam hatinya, dan lapisan cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya. Dia sudah menggunakan Dragon Tooth 3 kakinya 2 kali, dan itu tidak layak baginya untuk menggunakannya ketiga kalinya. Saat kekuatan jiwanya turun dengan cepat, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan Invincible Barrier-nya sendiri. Riak terbentuk di penghalang saat pukulan menghantamnya, tapi itu memberi Chen Lu kesempatan untuk mengatur napas. Dia dengan cepat menyalurkan kekuatan ke kakinya dan melompat dari depresi yang dia alami. Dengan seberapa kuat kakinya, dia segera terbang tinggi ke langit. Chen Lu jelas menyadari kekuatan terbesarnya, yang adalah kecepatannya. Namun, dia telah benar-benar ditekan oleh Huo Yuhao selama konfrontasi mereka. Keuntungan kecepatannya tidak bisa diwujudkan. Setelah menggunakan keterampilan jiwa kelimanya 2 kali dan memulai kebangkitan kedua jiwa tubuhnya, dia sudah menggunakan lebih banyak kekuatan daripada Wang Yanfeng sebelumnya. Waktu tidak ada di sisinya. Chen Lu sangat membenci Huo Yuhao sekarang. Itu adalah pertarungan pertamanya di seluruh turnamen. Rekan satu timnya dan Putri Weina mengawasinya. Bagaimana dia bisa kalah karena lumpuh? Dia membalik di udara, dan aliran energinya memudar. Meskipun dia dipengaruhi oleh dinginnya dari Ultimate Ice, dia berhasil menekan dingin ini menggunakan kultivasinya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan tampaknya tumbuh lebih besar. Kakinya melebar, dan proyeksi perunggu kehijauan itu melintas di belakang punggungnya lagi. Kali ini, Chen Lu benar-benar mengunci Huo Yuhao. Setelah melompat tinggi ke udara, dia dengan cepat jatuh kembali. Dia tidak bisa membedakan antara ilusi Huo Yuhao, jadi dia ingin menggunakan kecepatannya sehingga Huo Yuhao tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan trik ilusinya. Kali ini, Huo Yuhao tidak bisa mengelak dari serangan tak henti-hentinya lagi. Dia menatap lawannya di langit dan mengangkat lengan kanannya untuk menghalangi tubuhnya. Cincin riak terdistorsi dilepaskan dari cincin yang tampak biasa di salah satu jari kanannya. Cincin riak ini berubah menjadi perisai lembut, berwarna putih susu yang melindunginya. Pola emas halus muncul di perisai.
Untuk mencegah dirinya dipindahkan, Chen Lu turun hanya dengan tubuh fisiknya. Kakinya, yang sekarang lebih dari 2 meter, tampak cacat. Seolah-olah dua pilar perunggu turun dari langit dan runtuh. Ketika dua pilar perunggu itu menghantam perisai Huo Yuhao, ada ledakan besar ketika bola cahaya perunggu kehijauan melonjak dan pecah, dengan Huo Yuhao di pusat ledakan. Rasanya seperti palu besar jatuh dari langit dan menghantam panggung. Lantai di sekitarnya runtuh, dan kekuatan destruktif yang mengerikan menyebabkan celah yang tak terhitung jumlahnya meluas di lantai panggung. Sesosok ditembak kembali ke langit, dan lampu perunggu mulai bergelombang dengan sangat. Saat teriakannya bergema, sosok yang melesat ke langit memuntahkan darah segar. Saat cahaya perunggu menyebar, menjadi jelas bahwa sosok itu milik Chen Lu. Ledakan luar biasa menyebabkan puing-puing terbang kemana-mana. Saat Chen Lu diusir kembali, sosok Huo Yuhao juga menjadi jelas di tengah puing-puing. Cincin putih mengelilingi tubuhnya dan membuatnya tampak seolah-olah berada dalam dongeng. Lapisan dan lapisan cahaya bercahaya bergelombang di sekitar perisainya, seolah-olah mereka bergetar. Di bawahnya, ada area berdiameter 1,5 meter yang tidak runtuh sama sekali. Dia berhasil memblokir serangan habis-habisan Chen Lu. Chen Lu jatuh. Ketika dia mendarat di tanah, betisnya sudah kembali normal. Namun, dia jatuh di pantatnya dan meraih kakinya dengan kedua tangannya sambil berteriak kesakitan. Saat ini, sangat jelas bahwa betisnya dalam kondisi yang sangat tidak wajar. Terbukti, dia terluka parah. Huo Yuhao menutup matanya dan merasakan aura kehidupan yang melonjak di tubuhnya. Melalui kekuatan rohaninya, dia bertanya dengan agak khawatir, "Brother Skydream, apa kabar?" Dia telah menggunakan Life Reflecting Shield untuk menahan serangan Chen Lu. Itu adalah kekuatan yang diberikan Skydream Ichewom pada Huo Yuhao setelah dia berubah menjadi roh. Meskipun Skydream Ichewom tidak memiliki 4 cincin jiwa oranye emas seperti permaisuri salju, dia masih berjiwa-jiwa jutaan tahun. Meskipun darahnya tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri salju, dia masih satu-satunya binatang buas di benua ini yang mencapai budidaya jutaan tahun. Kekuatan terbesar Life Reflecting Shield adalah ia bisa mencerminkan serangan setelah menyerap dampak serangan. Setelah serangan itu dipantulkan ke lawan, bahaya yang ditimbulkan pada lawan akan setara dengan kekuatan yang diberikan ke tubuh Skydream Ichewom untuk mengembalikan kekuatan pertahanan perisai. Dalam pertempuran jarak dekat yang baru saja terjadi, serangan habis-habisan Chen Lu pada Life Reflecting Shield dimasukkan kembali ke betisnya. Bagaimana mungkin dia tidak terluka parah? Namun, Skydream Ichewom juga tidak mudah melawan serangan ini. Dia memang menyerap sejumlah besar kekuatan hidup untuk mengisi kembali tubuhnya sendiri, tetapi dia juga menyerap seluruh dampak serangan, karena dia tidak memiliki kekuatan jiwa Huo Yuhao untuk mendukungnya. Sebagai hasilnya, dia menanggung seluruh serangan, yang lebih kuat dari serangan dari Sage Jiwa 7 Cincin menggunakan Martial Soul True Body-nya, semuanya sendirian. Saya baik-baik saja. Kekuatan hidup sangat terkonsentrasi. Namun, saya perlu waktu untuk menyerapnya. Setidaknya, dalam 15 menit, saya tidak dapat membantu Anda menahan serangan tingkat seperti itu lagi. Atasi sendiri. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Skydream Ichewom, Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Life Reflecting Shield. Namun, dia harus menghemat energinya di chapter eliminasi individu. Dia hanya bisa memanfaatkan kekuatan Skydream Ichewom. Dengan kultivasi Chen Lu, tidak mungkin baginya untuk benar-benar merusak Life Reflecting Shield. Skydream Ichewom yang hanya membutuhkan 15 menit untuk pulih sudah di luar harapan Huo Yuhao. Saat cahaya melintas di atas bahunya, Huo Yuhao didorong karena depresi. Douluo Unbreakable sudah di depan Chen Lu. Setelah memeriksa kondisinya, ia segera memberi isyarat untuk menandai akhir pertarungan. Chapter eliminasi individu kedua. Huo Yuhao dari Tang Sekte menang. Petik 2. Semua orang dari Sekte Snow Demon terdiam di ruang tunggu. Wang Yanfeng melompat ke atas panggung dan membawa Chen Lu yang terluka parah. Setelah pemeriksaan singkat, ia menemukan bahwa betis Chen Lu telah pecah menjadi 3 bagian. Itu bukan hanya cedera pada tubuh fisiknya, itu juga cedera jiwa-jiwanya. Dia sangat tidak mungkin bisa bersaing di chapter tim. Untungnya, Chen Lu tidak lemah, dan betisnya cukup kuat. Meskipun mereka retak, lorong-lorongnya tidak terluka parah. Setelah rekan satu timnya membantu mengatur tulangnya yang patah, dia merasa sangat sakit. Weina secara pribadi menggunakan Snow Lotus untuk membantunya pulih. Bahkan jika dia tidak bisa bersaing hari ini, dia masih bisa pulih dalam waktu seminggu di bawah perawatannya, berdasarkan kendali jiwanya.
Cedera Chen Lu bukan masalah besar. Namun, apa yang akan mereka lakukan dalam pertarungan berikut? Huo Yuhao sudah memenangkan 2 pertarungan. Kaisar jiwa dari Sekte Tang belum bersaing. Jika ini terus berlanjut, Sekte Snow Demon akan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Wei Na mengerutkan alisnya. Pada titik ini, seorang pria muda yang tampak dingin berdiri dari Snow Demon Sekte berdiri dan berkata, "Biarkan aku pergi." Wei Na tertegun. Ketika pandangannya bertemu dengannya, pria muda itu mengangguk padanya. Tubuhnya menyala, dan dia sudah di atas panggung. Ketika Zheng Zan mengumumkan kemenangan Huo Yuhao sudah memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Namun, dia merasakan rambutnya terangkat ketika pemuda dari Sekte Snow Demon ini muncul di panggung. Itu memberinya perasaan yang sama seperti saat Skydream Ichewon bertemu dengan Ice Empress di Extreme North. Seorang guru jiwa yang paling banyak berumur 20 tahun sebenarnya memberinya perasaan penindasan, seolah-olah dia sedang diawasi oleh binatang buas. Jelas kultivasi pemuda ini cukup tinggi. Huo Yuhao memusatkan pandangannya dan mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan rasa penindasan itu saat dia balas menatap lawannya. Soul Land 2 Chapter 321.2. Pria muda ini dari Sekte Snow Demon tinggi dan kekar, semua ototnya jelas dan kencang. Tingginya hampir 2 meter, dan bahunya cukup lebar. Rambutnya terbelah antara setengah coklat dan setengah merah, kedua sisinya tampak sangat lembut. Matanya sipit dan panjang, dan berisi tampilan dingin, acuh tak acuh. Hidungnya lurus. Meskipun dia tidak terlalu menarik, dia masih sedikit menarik. Anehnya, kulitnya putih, halus, dan bercahaya. Ketika dia mengangkat tangannya, kulitnya tampak sangat halus. Lawan yang kuat. Huo Yuhao segera memiliki pemikiran ini. Dia merasa bahwa orang ini mungkin adalah lawan terkuat yang dia hadapi di turnamen sejauh ini. Dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya jika dia dalam kondisi puncak. Apakah Bodhisek akhirnya mengirim pemimpin tim mereka setelah kalah 2 kali berturut-turut? Pria muda itu tidak bergegas ke tengah panggung seperti yang lain harus mengurangi waktu. Huo Yuhao harus memulihkan kekuatan jiwanya. Sebaliknya, dia perlahan mendekati Huo Yuhao. Namun, setiap langkah yang dia ambil meningkatkan rasa penindasan yang dia berikan. Auranya juga secara bertahap mulai tumbuh. Ekspresi Huo Yuhao sedikit berubah. Dengan indera akutnya, dia bisa segera merasakan betapa menakutkan lawannya. Jiwa lawannya dan kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap fusi yang alami dan mulus yang lebih unggul daripada miliknya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao masih lebih besar dari pria muda ini, tetapi kekuatan jiwanya lebih lemah. Ketika dia menyatukan mereka bersama, secara alami ada beberapa ketidaksetaraan. Berlawanan dengan ini, perasaan yang diberikan lawannya adalah perasaan kekuatan jiwanya dan kekuatan rohaninya tidak dapat dibedakan lagi, mereka tampaknya merupakan satu kesatuan. Huo Yuhao hanya mengalami sesuatu seperti ini dari penatuamu. Penatuamu pernah mengatakan kepadanya bahwa siapapun yang berhasil melakukan sesuatu seperti ini memiliki potensi untuk menjadi Douluo Transcendent. Jika tidak, batas seseorang akan menjadi titlet Douluo, tidak peduli seberapa hebat bakat dan jiwa bela dirinya. Mengambil napas dalam-dalam, Huo Yuhao menenangkan dirinya. Dia menatap lawannya dengan tatapan yang menyala dan mengungkapkan lapisan cahaya keemasan di matanya. Segera setelah itu, lapisan cahaya ini dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah gelombang murni yang terdiri dari kekuatan spiritualnya melonjak ke arah lawannya. Aku mungkin lebih rendah darimu dalam hal penggabungan jiwa dan kekuatan spiritualku, oleh karena itu aku akan menggunakan kekuatan spiritualku yang superior untuk bertarung melawanmu. Dia tidak bisa kalah dari lawannya dalam hal auranya. Pria muda jangkung dan kekar itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan berjalan menuju Huo Yuhao. Zheng Zan tidak menghentikan mereka untuk saling menatap. Sebaliknya, dia heran. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa 2 pria muda di depannya ini telah melampaui dia di alam tertentu, meskipun budidaya mereka lebih rendah. Apakah ini standar yang bisa dicapai oleh para guru jiwa paling hebat dari generasi muda? Zheng Zan yakin bahwa mereka akan melampaui dia di masa depan selama mereka diberi waktu yang cukup untuk menjadi dewasa dan meningkatkan lebih lanjut. Ketika pemuda kekar itu mencapai Huo Yuhao, aura mereka yang berbenturan memuncak. Bahkan kursi roda Huo Yuhao mengungkapkan cahaya keemasan redup. Huo Yuhao tampak agak pucat. Matanya telah berubah hampir menjadi emas murni, dan bahkan rambutnya telah diwarnai keemasan. Namun, lawannya masih tampak setenang biasanya. Kembali di ruang tunggu, semua orang dari Sekte Tang terkejut. Mereka semua mengenal Huo Yuhao dengan sangat baik.
Berdasarkan situasi di atas panggung, sepertinya Huo Yuhao berada pada posisi yang kurang menguntungkan meskipun tidak ditekan oleh aura lawannya. Pria muda kekar ini harus cukup kuat. Kedua belah pihak, tolong beri namamu, kata Zheng Zan. Tang Sekte, Huo Yuhao. Itu hanya beberapa kata sederhana, tetapi Huo Yuhao berjuang untuk hanya menggumamkan mereka. Tekanan yang menimpanya sangat besar. Sekte Snow Demon, Long Aotian. Pria muda itu berkata. Kedua belah pihak, silakan mundur dan bersiaplah untuk memulai pertarungan. Long Aotian mengangguk pada Huo Yuhao, tidak berusaha menyembunyikan kekaguman di matanya sedikit pun. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke tempatnya. Meskipun panggung sudah sangat rusak, dia tampaknya tidak peduli atau memperhatikan. Ketika dia melintasi celah-celah yang berserakan di tanah, tampaknya ada aura di sekelilingnya yang membawa tubuhnya di atas mereka. Dia melintasinya seolah-olah mereka bahkan tidak ada di sana. Ketika dia berbalik lagi, aura dan rasa penindasan yang dia arahkan ke Huo Yuhao menghilang. Kekuatan spiritual Huo Yuhao melonjak ke depan, tetapi tampaknya tidak menemukan apapun. Lawannya jelas tepat di depannya, namun kekuatan spiritualnya benar-benar kehilangan target. Huo Yuhao mengerang, dan sedikit warna merah muncul di wajahnya. Namun, dia berhenti mengeluarkan darah segar yang memenuhi tenggorokannya. Kuat. Huo Yuhao yakin bahwa dia telah bertemu lawan terbesar dalam hidupnya sejauh ini. Sekte tubuh pantas dikenal sebagai sekte paling misterius dan kuat di benua. Kultivasi Long Aotian berada pada level yang berbeda dengan miliknya. Dia harus menjadi ketua tim sekte tubuh. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan darah dan energi yang melonjak di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan mendorong kursi rodanya ke tempatnya sendiri. Kembali di ruang tunggu, Wang Donger menatap Bei Bei dengan cemas. Bei Bei menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, jangan khawatir, dia tahu batas kemampuannya. Kita harus percaya padanya. Long Aotian ini akan menjadi kacang yang sulit untuk dipecahkan. Sanshi, kamu harus mulai bersiap. Petik 2. Iya, Su Sanshi menatapnya. Setelah bertahun-tahun bersaudara, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Bei Bei dengan sorot matanya. Huo Yuhao mundur ke sisi panggung dan memutar kursi rodanya. Dia meraih pegangan dengan tangan kanannya dan menarik dirinya lebih tegak. Long Aotian menghadapnya lagi, tapi aura dari tubuhnya hampir tidak sekuat sebelumnya. Meskipun demikian, dia tampaknya telah menyatu dengan panggung di mana dia berdiri. Kesatuan surga dan manusia, apakah kultivasinya mencapai tingkat seperti itu? Mata Huo Yuhao berbinar. Ini adalah level yang dia kejar. Bukan hanya dia. Di area istirahat, mata Ji Juechen juga cerah. Baik dia dan Huo Yuhao memiliki tujuan yang sangat tinggi dalam hal teknik bertarung mereka. Tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan mereka dalam aspek ini. Itu juga karena ini mereka lebih tertarik ketika mereka melihat kondisi Long Aotian saat ini. Zheng Zan menunjuk sambil berteriak, mulai. Huo Yuhao dengan cepat mengangkat kepalanya. Seketika, matanya bersinar dan 5 cincin jiwa melonjak ke atas dari tubuhnya. Setelah ini, 2 garis cahaya keunguan emas melesat dari matanya ke arah lawannya. Dia tidak akan menahan diri lagi. Setelah memenangkan 2 pertarungan berturut-turut, jiwa dan kekuatan rohaninya telah sangat terkuras. Chapter ketiga ini akan menjadi ujian besar baginya. Cincin jiwa pertama Huo Yuhao bersinar terang, sedikit putih tersembunyi di tengah cahaya. Sekarang setelah dia meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga batasnya, tiruannya tidak mampu menyembunyikan warna sejati dari jiwanya berdering lagi. 2 garis cahaya keunguan menyapu udara dan langsung mencapai Long Aotian. Long Aotian tidak bergerak dari posisinya dan membuat gerakan aneh di depan dadanya. Dia mengangkat telapak tangan kanannya ke kiri dan menekuk jari-jarinya. Dia kemudian mengangkat telapak tangan kirinya ke arah depan dengan jari-jarinya diluruskan. Saat dia melakukan ini, dia melepaskan cahaya mengkilap dari tubuhnya. Dikelilingi oleh cahaya, dia tampaknya telah menjadi patung batu giok. Ketika sok spiritual Huo Yuhao tiba, tubuh terpahat Long Aotian menyala dengan cahaya emas keunguan yang menyilaukan. Setelah ini, menghilang. Tubuhnya bergoyang sedikit, diikuti oleh cahaya mengkilap di tubuhnya yang menyebar. Di sisi lain, Huo Yuhao mengerang, dan dia tampak sangat muram. Dia tidak mendapatkan keuntungan dari serangan ini. Namun, dia sedikit senang dengan bagaimana Long Aotian telah menahan serangannya. Dia bisa merasakan bahwa Long Aotian telah menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwanya dengan seluruh tubuhnya dan kemudian menyatu dengan surga dan bumi untuk menahan serangannya.
Pengalaman dan sensasi seperti itu sangat mencerahkan bagi Huo Yuhao. Ini adalah dunia yang dia cari. Ini adalah arah yang sedang dia upayakan setelah dia memasuki dunia konkret imaterial. Jika dia dapat mencapai terobosan dan memungkinkan kekuatan spiritual dan jiwanya untuk menyatu dengan tubuhnya, kultivasinya, kekuatan fisik, dan kontrolnya dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Pengalaman hidup seperti itu sangat berharga baginya. Pada saat yang sama, kekuatan lawannya juga merangsang potensi Huo Yuhao sendiri. Long Aotian tertegun setelah menolak serangan ini. Dia dengan lembut menekan kakinya ke tanah, dan sepertinya meluncur ke tanah menuju Huo Yuhao. Cincin jiwa mulai bangkit dari bawah kakinya. Kuning, ungu, hitam, 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 hitam. 7 cincin jiwa dari kombinasi terbaik, diantaranya 4 cincin jiwa 10.000 tahun. Jumlah ini hanya dicapai oleh Wang Donger di Sekte Tang, selain Huo Yuhao yang istimewa. Namun, Wang Donger masih satu tingkat lebih rendah dari Long Aotian dalam hal budidaya. Huo Yuhao akhirnya mengerti mengapa rasa penindasan dari lawannya begitu kuat. Kemampuan Long Aotian telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. 7 cincin. Dia adalah sage jiwa. Long Aotian bukan satu-satunya sage jiwa di turnamen ini, ada juga tot emas berkaki 3, Xiao Hongchen. Namun, semua orang dari Sekte Tang dapat mengetahui bahwa Xiao Hongchen telah memperoleh budidaya 7 cincinnya melalui pengobatan dan beberapa metode khusus lainnya. Dia bahkan mungkin telah mengorbankan peningkatan masa depannya serta melebih-lebihkan potensinya saat ini untuk menjadi jiwa sage pada waktunya untuk turnamen. Soul Land 2 Chapter 321.3. Apakah Long Aotian sama? Tentu saja tidak. Sebagai seorang murid dari Sekte Tubuh, bagaimana mungkin dia dapat mencapai kesatuan surga dan manusia melalui pengobatan? Kultivasinya dicapai melalui kerja keras dan upaya sendiri. Sage jiwa seperti itu, sage jiwa dari Sekte Tubuh, sangat menakutkan. Cincin jiwanya yang berkekuatan 4.000 tahun bahkan lebih unggul daripada Douluo yang tidak bisa hancur di sampingnya. Zheng Zan hanya memiliki cincin jiwa 40.000 tahun. Bodhisek sebenarnya memiliki individu yang kuat di antara barisan mereka. Ekspresi semua orang dari Tang Sekte berubah. Bahkan Su Tianran, Jing Hongchen dan tutor kekaisaran yang misterius semuanya terpengaruh ketika mereka melihat 7 cincin jiwa Long Aotian. Aura mereka mulai bergelombang. Sebelum Long Aotian muncul, Wang Qiwer diakui sebagai yang terkuat di turnamen ini. Kekuatan bertarungnya adalah yang terbaik. Namun, mereka yang tajam dapat mengatakan bahwa Long Aotian lebih unggul dari Wang Qiwer bahkan sebelum dia bergerak. Mereka hanya tidak tahu apa itu jiwa bela dirinya. 100 meter tidak ada artinya bagi Long Aotian. Dia hanya butuh sedetik untuk bergerak sejauh ini. Dia tidak melakukan tindakan berlebihan atau melepaskan keterampilan jiwanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menirukan tindakan mendesak ke arah Huo Yuhao. Tiba-tiba, seluruh panggung mulai bergetar dengan lembut. Huo Yuhao merasakan bahwa lawannya bukan hanya Long Aotian, tetapi udara di dalam penghalang pelindung di sekitar panggung. Bahkan sinar matahari menjadi bagian dari serangan lawannya. Meskipun belum ada yang aneh terjadi, Huo Yuhao merasakan perubahan besar terjadi. Apakah ini teknik pertarungan di ranah persatuan surga dan manusia? Mata Huo Yuhao menjadi cerah. Bahkan Long Aotian sedikit terkejut. Dia bertanya-tanya mengapa Huo Yuhao tidak takut atau panik, tetapi bersemangat. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan membentuk kepalan, lalu sedikit bergidik. Setelah ini, proyeksi emas terpisah dari tubuhnya. Dia juga berubah menjadi emas, seperti patung emas. Proyeksi emas ini ramping. Meskipun itu ilusi, penampilannya membuat Long Aotian merasa bahwa tekanan yang dia berikan pada Huo Yuhao ditanggung oleh proyeksi ini. Dia tampak agak akrab, 3 pasang sayap terbuka di belakangnya, dan rambutnya yang panjang terurai. Dia meninju dengan tangan kanannya dan memblokir telapak tangan Long Aotian. Celepuk. Tidak ada tabrakan yang luar biasa. Ketika kedua pihak saling menghubungi, serangan Long Aotian tampaknya telah ditarik. Tinju proyeksi emas juga mengembangkan cahaya seperti pusaran air yang tak terlukiskan yang tampaknya mampu menelan segalanya. 2 sinar cahaya, emas dan putih batu giok, meledak setelah keheningan sesaat. Mereka berubah menjadi 2 penghalang cahaya yang saling menempel ketika mereka berdesir. Huo Yuhao tampaknya benar-benar menjadi patung saat dia duduk di kursi rodanya. Tidak ada perubahan dalam dirinya. Proyeksi emas di depannya juga hancur saat sinar cahaya pecah. Long Aotian tidak bergerak 1 inci pun. Namun, ada ekspresi kaget di matanya.
Itu jelas bukan keterampilan jiwa. Itu adalah teknik bertarung. Teknik bertarung apa itu? Bukan keturunan penguasa yang diwarisi Huo Yuhao dari Dewa Naga Douluo. Bahkan dengan kultivasi Long Aotian, dia tidak bisa terus maju karena mereka bentrok. Detik berikutnya, proyeksi emas terbentuk kembali. Dia menarik tangan kirinya dan mengulurkan tangan kanannya. Saat dia menarik dan menarik, pusaran air keemasan murni dengan diameter sekitar 1 kaki terbang keluar dari tangan proyeksi emas, meluncur menuju Long Aotian. Long Aotian mundur selangkah dan mengangkat lengan kanannya. Telapak tangannya tegak seperti pisau. Tiba-tiba, seluruh lengan dan tubuhnya berubah warna batu giok. Di belakangnya, bilah bengkok yang dibentuk oleh udara tekan menyala dan menebas. Ciii, ada pekikan memekakkan telinga di udara. Pusaran air emas dihancurkan, tetapi cahaya bilah giok juga hancur. Kali ini, Long Aotian mundur setengah langkah lagi, sedangkan Huo Yuhao berdarah dari hidung dan mulutnya. Sementara itu tampak seperti tabrakan sederhana, itu sebenarnya lebih berbahaya dan menakutkan daripada menggunakan keterampilan jiwa. Setelah proyeksi emas hancur lagi, wajah Huo Yuhao sudah benar-benar pucat. Dia menarik lengan kanannya ke dadanya sebelum mendorongnya keluar lagi. Proyeksi emas kembali terbentuk. Kali ini, proyeksi menggenggam telapak tangannya di depan dadanya. Aura keras dirilis. Ekspresi Long Aotian berubah serius. Setelah memasuki ranah persatuan surga dan manusia, indranya mungkin lebih tinggi daripada Huo Yuhao bahkan jika kekuatan spiritualnya tidak sebanding. Perasaan krisisnya sangat akut. Ketika proyeksi emas itu terbentuk di depan Huo Yuhao lagi, Long Aotian hanya merasa hatinya menyusut. Setelah itu, jantungnya berdetak sangat cepat, dan dia mulai berkeringat banyak. Bahkan dengan kultivasinya, ia masih berkeringat dingin. Seolah-olah dia menjadi sasaran ular berbisa yang bisa membunuhnya dengan satu gigitan. Bagaimana itu mungkin? Kultivasinya jelas di bawah milikku. Dia juga sangat lelah. Kenapa dia memberiku perasaan seperti itu? Meskipun Long Aotian terkejut, dia tidak melambat. Dia mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah dan dia membalik ke belakang. Pada saat yang sama, lengannya menggambar lingkaran besar di depan tubuhnya. Seluruh tubuhnya menjadi putih pucat, dan kulitnya bercahaya. Di belakangnya, sosok manusia perak putih dengan cepat mengambil bentuk. Itu adalah kebangkitan jiwa-jiwanya yang kedua. Itu adalah kebangkitan silver peringkat. Bahkan, penatuamu bahkan tidak yakin apakah kebangkitan jiwa tubuh kedua di sekte tubuh bisa berkembang. Level tertinggi dari kebangkitan kedua sekarang adalah level White Silver. Hanya seseorang dengan kebangkitan keduanya di level White Silver yang bisa melampaui level Titlet Douluo dan berevolusi ke level Gold. Penilaian Huo Yuhao sangat akurat. Long Aotian adalah yang terkuat di antara generasi muda di sekte tubuh. Dia kemungkinan akan mewarisi posisi pemimpin sekte tubuh di masa depan. Statusnya di sekte tubuh sangat tinggi, itu bahkan lebih unggul dari banyak penatua. Setelah melihat kebangkitan kedua Long Aotian tentang jiwa tubuhnya, semua orang dari sekte Snow Demon di ruang tunggu tidak bisa membantu tetapi berdiri. Mereka tidak mengerti mengapa dia melakukan ini meskipun dia diuntungkan. Pada titik ini, proyeksi di depan tubuh Huo Yuhao bergerak. Dia menyapu telapak tangannya yang tergenggam ke depan, dan cahaya keemasan tipis keluar. Dimanapun cahaya berlalu, tidak ada riak yang tercipta. Bahkan suara pun tidak bisa terdengar. Tanpa melihat dengan cermat, hampir tidak mungkin untuk mendeteksinya. Setidaknya tidak ada penonton yang bisa melihat cahaya keemasan ini. Bahkan sepertinya menyerap cahaya yang dibiaskannya. Long Aotian memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ketika cahaya keemasan menyala, bahkan jiwanya merasakan sakit yang menusuk. Ini adalah serangan yang tidak mungkin dia hindari. Dia menolak untuk menggunakan Invincible Barrier untuk melindungi dirinya sendiri. Sebagai individu terkuat di generasi muda dari sekte tubuh, ia sangat percaya bahwa jiwa bela diri masih lebih kuat daripada alat jiwa. Cahaya putih pelindung di sekitar tubuh Long Aotian seperti bola karet yang telah ditusuk. Itu langsung pecah dan berubah menjadi cahaya putih yang dengan cepat menyebar. Dia mengerang dan bergidik. Lampu putih di sekitar tubuhnya mulai melonjak. Huo Yuhao juga tidak dalam kondisi terbaik di sisi lain. Setelah melepaskan serangan ini, proyeksi di depannya langsung redup dan menghilang. Dia sangat pucat, dan mengandalkan kursi rodanya untuk mencegah dirinya jatuh. Dia terengah-engah, dan cahaya di mata rohnya juga sedikit redup. Namun, dia masih menatap lawannya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik pamungkas ini. Namun hasilnya
Lop Yi, tubuh Long Aotian mulai menyentak luar biasa, dan dia meludahkan darah. Darah yang dia keluarkan sedikit aneh. Setelah meludahkannya, itu segera berubah menjadi panah darah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar dan mengeluarkan serangkaian desis. Saat mendarat di tanah, itu membentuk lubang kecil, tetapi kedalaman lubang ini tidak dapat ditentukan. Tubuhnya sedikit tersentak, dan dia juga tampak agak pucat. Ketika dia melihat Huo Yuhao lagi, ekspresinya sangat serius. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya putih susu muncul. Saudara Long terluka. Semua orang dari Sekte Snow Demon tercengang. Sepertinya dia dalam kondisi yang agak buruk. Mereka juga tidak berharap Huo Yuhao melemahkan Long Aotian pada saat terakhir. Aku mengakui kekalahan. Suara lemah Huo Yuhao terdengar. Dia memberi sinyal ke Zheng Zan. Setelah memenangkan 2 perkelahian berturut-turut, Huo Yuhao akhirnya kalah oleh pemuda paling berprestasi dari Body Sect. Meskipun Long Aotian tidak menggunakan kemampuan penuhnya dalam pertarungan ini, dia masih terluka oleh serangan terakhir Huo Yuhao. Wang Donger segera naik ke atas panggung. Dia datang ke sisi Huo Yuhao, dan dia tersenyum padanya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Ketika Wang Donger hendak mendorongnya turun dari panggung, Long Aotian tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Huo Yuhao memutar kepalanya untuk melihatnya. Mata Wang Donger dipenuhi dengan kehati-hatian dan permusuhan. Kemampuan Long Aotian melampaui apa yang mereka harapkan. Long Aotian memandang Huo Yuhao dengan tatapan yang dalam. Bisakah aku bertanya apakah proyeksi emas adalah teknik bertarung yang kau temukan? Huo Yuhao perlahan mengangguk. Long Aotian berkata, kamu kuat. Di antara generasi yang sama, Anda adalah lawan paling kreatif yang pernah saya temui. Sayang sekali bahwa tubuh Anda membatasi kemampuan Anda. Kalau tidak, Anda mungkin akan menjadi lawan terkuat yang pernah saya temui. Jika suatu hari kamu bisa berdiri, aku berharap bisa bertarung denganmu dalam kondisi terbaikmu. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum, kamu akan memiliki kesempatan itu. Ketika dia mengatakan itu, matanya tampak menyilaukan. Dia telah memberikan segalanya dalam pertarungan ini dan mengekang lawannya beberapa kali. Namun, dia masih gagal pada akhirnya. Tapi masih ada chapter tim. Lebih penting lagi, dia tidak mengungkapkan semua kartu asnya. Jika tidak, apa yang akan mereka lakukan terhadap Sekte Roh Kudus?